pengakuan iman rasuli dan berkat iman dari dalamnya. Kerinduan kita adalah agar iman para rasul itu diturunkan kepada kita dalam kemurnian yang tidak tercela. Ini adalah keinginan kita dan harapan setiap orang Kristen. Iman mereka seharusnya diturunkan kepada kita secara lengkap dalam teks tertulis sesudah mereka tidak ada lagi. Akan tetapi, iman sejati dari para rasul hanya dinyatakan di dalam surat-surat mereka, dan inilah sebabnya kita berjuang untuk membagikan dan menyebarkan iman mereka itu. Apa kemudian iman dari para rasul itu? Pada dasarnya, pengakuan iman rasuli disusun sesudah masa para rasul berlalu. Jadi, dengan kata lain, hal itu merupakan sebuah pengakuan iman dari para rasul yang ditulis oleh generasi yang datang sesudah mereka tidak ada lagi. Iman para rasul adalah iman kepada pekerjaan Allah Bapa, Anak, dan kita terima Allah sebagai juru selamat kita menuntut dari kita iman yang mengakui hal-hal ini. Bahwa baptisan Yesus sudah membasuhkan dosa-dosa kita, bahwa melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib maka segala dosa kita sudah dihakimi secara setimpal, dan bahwa Yesus diutus oleh Bapanya sebagai juru selamat bagi orang-orang berdosa. Jadi, ketika seseorang percaya bahwa semua dosa-dosanya ditebuskan melalui baptisan dan darah Yesus, ia akan menerima Roh Kudus dari Allah. Dengan demikian, kita bisa menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang yang akan dibaptiskan. Apakah Anda percaya bahwa ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, semua dosa Anda diangkat dari diri Anda dan diletakkan di atas bahunya? Kalau jawabannya ya, saya percaya bahwa semua dosa saya dan dosa-dosa dunia sudah diletakkan ke atas Yesus. Kita melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah kemudian Anda percaya bahwa Yesus yang memikul dosa-dosa Anda melalui baptisannya oleh Yohanes mencurahkan darahnya di kayu salib? Mereka yang bisa menjawab dengan pasti akan dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman kepada Allah Tritunggal dimulai dengan pengakuan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi." Hanya kepada mereka yang percaya dan yang mengakui hal ini, para rasul bisa membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman Kristen yang sejati diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Itulah sebabnya gereja Allah dibangun di atas dasar iman dari ke-12 rasul. Asal dari pengakuan iman rasuli adalah sejak adanya Edik Milan pada tahun 313 Masehi yang ditandatangani oleh Kaisar Konstantin. Dalam latar belakang sejarah terjadinya perubahan sejarah kekristenan dari agama yang terlarang menjadi agama resmi, agama kekaisaran Romawi. Perubahan radikal ini mengakibatkan adanya ketertarikan yang besar kepada kekristenan di seluruh wilayah Romawi. Yang diperlukan kemudian adalah adanya standar iman kepada orang-orang yang baru percaya itu yang ingin menjadi bagian dari gereja Allah. Pengakuan iman rasuli memiliki latar belakang adanya kebutuhan ini dan menjadi ada karena upaya orang-orang yang ada sekarang sesudah berlalunya masa rasuli. Bentuknya yang sekarang diturunkan kepada kita setelah dikumpulkan dan berulang kali direvisi oleh banyak konsili keagamaan yang terjadi sesudah masa rasuli. Inilah sebabnya pengakuan iman rasuli yang sekarang ini harus diterjemahkan ulang melalui iman kepada Injil air dan Roh, yang mengungkapkan iman kekristenan dan iman yang sejati. Untuk menyebarkan iman kekristen ini ke seluruh dunia,
kita harus mengetahui dan percaya kepada cara Yesus membuat semua dosa itu lenyap dan bagaimana Ia sudah memberikan kepada manusia kehidupan yang kekal. Tetapi di dunia ini ada begitu banyak agama, dan masing-masing agama memiliki ilah masing-masing. Perbedaan antara ilah-ilah itu dengan Allah Kristen adalah bahwa ilah-ilah itu hanyalah buatan manusia, sedangkan Allah Kristen adalah Allah yang sudah ada dari dirinya sendiri. Untuk percaya kepada Allah Kristen, orang harus membuang semua ilah palsu dan agama buatan manusia itu. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia saja. Alasan mengapa kita melihat banyak sekali kebingungan iman kepada Allah adalah karena tidak adanya pemahaman tentang Allah pencipta dan namanya. Di Kekaisaran Mongolia ada suatu ilah yang disebut Buruhung. Ilah ini tidak disebut sebagai pencipta dari dunia ini. Akan tetapi orang-orang Mongolia masih menyembah Buruhung sebagai ilah mereka bahkan sampai hari ini. Dengan demikian, bahkan pada saat mereka percaya kepada Allah Kristen sebagai Allah mereka, tetapi mereka masih juga percaya kepada ilah bangsa mereka. Ini membuat mereka tidak akan mungkin bisa memiliki iman yang benar. Kalau seseorang berpikir bahwa Allah Kristen adalah sama dengan ilah bangsa mereka, ia tidak akan bisa bertemu dengan Allah sejati yang ada di dalam iman Kristen. Inilah sebabnya kita harus memberikan kesaksian mengenai Allah Tritunggal di dalam kekristenan. Mengapa sulit sekali bagi iman Kristen yang sejati kepada Allah untuk masuk ke dalam dunia? Itu terjadi karena banyak orang tidak bisa membedakan antara ilah mereka dengan Allah Kristen, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alasan yang lain lagi adalah karena memang sangat sulit bahkan di dalam kekristenan untuk tetap memelihara dan memberitakan kebenaran pengampunan dosa, Injil air dan roh sepanjang sejarah perjalanannya. Kekristenan yang diperkenalkan kepada Kekaisaran Mongolia mengandung banyak sekali kompromi dengan agama bangsa itu, agar dapat menghindari konflik iman dengan doktrin Buddha yang dominan, dan ini mengakibatkan iman Kristen gagal untuk berkembang. Kebenaran penebusan Kristen tidak memiliki bandingan di dalam doktrin Buddha. Kebenaran penebusan ini berarti bahwa Kristus menanggung segala dosa dunia bagi manusia, mati di kayu salib menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian, dan dengan demikian menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi salah satu doktrin di dalam agama Buddha adalah larangan untuk membunuh. Inti dari kebenaran kekristenan adalah Injil air dan roh. Dan kebenaran ini berarti bahwa baptisan Yesus bermakna ditanggungnya dosa dan pencurahan darahnya di kayu salib. Tetapi karena doktrin di dalam agama Buddha melarang pembunuhan apapun, firman tentang ditanggungnya dosa dan kematian Yesus tidak diterima atau dipercaya sebagaimana adanya. Dan karena itu, tidak bisa berdampingan dengan doktrin hati nurani dalam ajaran Buddha. Sebagai akibatnya, kekristenan di Kekaisaran Mongolia akhirnya hanya terserap ke dalam agama Buddha dan tidak bisa lagi ditemukan di Mongolia. Ketika gereja di Kekaisaran Mongolia menghadapi kesukaran dan penganiayaan, terlebih lagi, banyak sekali orang Kristen yang langsung lari ke kuil Buddha dan dengan mudah beralih ke agama Buddha dan membuat kekristenan menjadi tercemar di negara itu. Alasan terbesar mengapa kekristenan lenyap dari Kekaisaran Mongolia adalah berkaitan dengan iman mereka kepada Allah Tritunggal yang tidak mantap. Mereka menganggap Buddha dan Yesus sebagai Allah yang sama. Ini yang pada akhirnya membuat lenyapnya kekristenan dari seluruh Kekaisaran Mongolia. Kehidupan kekal hanya bisa terjadi kepada mereka yang sudah diselamatkan dari dosa mereka melalui percaya kepada Allah kekristenan yang sejati sebagai Allah mereka, siapapun dan dimanapun mereka berada.
Karena itu kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, dan kepada Allah Tritunggal. Semua itu adalah dasar dari iman kita kepada gereja Allah. Dan kita juga harus memberikan kesaksian mengenai kebenaran ini. Kebenaran ini tidak lain dari iman para rasul yang dibicarakan di dalam buku ini. Hanya ada satu Allah di seluruh alam semesta, dan Dia adalah Allah Tritunggal. Namanya adalah Allah, atau Yesus Sang Juru Selamat. Ia adalah Allah yang benar bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua agama.